rekannya yang namanya Dede itu meninggal. Kayak orang jalan menghampiri tenda dan kayak orang nangis gitu. Mukanya berlumuran darah gitu. Dan dia hanya minta tolong bahwa tolong ambil saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Samawi Adventure. Akhirnya bisa take video lagi setelah sekian lama nih. Sekian lama di jalanan terus, jadi nggak sempet take video. Kali ini gue berkesempatan untuk membawakan cerita dari seseorang namanya Mas Mulyadi. Jadi Mas Mulyadi itu tadi sore banget di angkringan Rawuh, dia lewat neduh dan ngobrol-ngobrol sedikit. Dia ada cerita dan akhirnya mau mencerita ke channel Samawi Adventure atau ke gue langsung. Tapi dia nggak mau ceritakan langsung di dalam video atau in frame atau tag. Dia cuma mau cerita ke gue dan gue akan menyampaikan ceritanya beliau ke teman-teman lewat narasi dari gue sendiri gitu kan. Kejadiannya tadi sore, dia cerita sedikit, gue tampilin cerita dia ke gue tadi sore. Tonton. Di sini tenda, harimau tuh masuk ke tenda. Harimau bilang, harimau loreng itu. Ya itu teman-teman, sepenggal curhatannya Mas Mul tadi. Jadi gue coba menyampaikan secara narasi dari gue pribadi, cerita tentang Mas Mul, pendakian ke Gunung Dempo di tahun 2004. Jadi Mas Mul saat itu stay di Palembang, artinya di Sumatera Selatan. Dia memang anak Palembang ya, anak Palembang asli. Dia SMA kelas 2 di sana. Terus ada sekitar 7 orang pendaki, ya terbilang pendaki pemula. 7 orang itu minta atau ketemu dengan Mas Mul dan minta tolong untuk diantarkan ke Gunung Dempo. 7-7-nya belum pernah naik Gunung Dempo, walaupun nggak semuanya anak SMP atau SMA, tapi ada juga yang sudah lulus SMA, ada yang masih SMP gitu. Nah, macam-macam dari 7 orang itu. Mungkin beberapa gue sebutin namanya. Gue sebut 2 nama ya, ada Dede, ada Edi, dan ada yang inisialnya A, dan 4 orang lainnya yang mungkin nggak perlu gue sebutin namanya satu persatu. Nah, jadi diantar sama satu guide yaitu Mas Mul. Mas Mul itu karena orang setempat, orang lokal, beliau itu sudah mendaki Gunung Dempo kurang lebih 12 kali menurut Mas Mul, informasi ke saya tadi. Jadi makanya wajar lah Mas Mul untuk didapuk untuk bisa menjadi guiding mereka gitu kan. Singkat cerita, mereka naik gunung ber-8 orang laki-laki semua. 8 orang laki-laki semua. Begitu lepas pintu rimba masuk ke dalam hutan, satu orang yang namanya Dede, dia sudah mulai mengeluh. Mengeluh artinya, capek nih, mau turun nih, mau istirahat segala macam gitu kan. Pokoknya menurut Mas Mul itu, Dede itu tipikal yang sangat manja. Artinya menyamakan bahwa dia saat di rumah dan di gunung itu disamakan. Wajar mungkinnya karena mereka rata-rata pertama kali naik Gunung Dempo. Hasil rembukan akhirnya sesekali Dede itu ditandu sama temennya, digendong sama temennya bergantian sampai akhirnya sampai dengan pos atau flying camp. Oke, jadi Mas Mul dan teman-teman singkat cerita sampailah di sebuah area flying camp gitu kan. Mereka camp di sana gitu. Mereka masak segala macam, akhirnya karena si Dede tadi kelelahan gitu kan, kecapean segala macem gitu kan, ya temen-temennya akhirnya banyak ngobrol bahwa ya nggak suka lah dengan sikap yang terlalu manja, terlalu lemah segala macam. Ini di hutan, ini di gunung gitu kan, jangan samakan ini dengan di rumah. Ya Dede minta maaf, tapi ya sudahlah, karena juga sudah di atas gunung ya maklum saja.
Singkat cerita, pada saat ngobrol-ngobrol santai, anak tadi yang punya inisialnya A, dia itu bukan memprovokasi ya, artinya dia melempar sebuah pertanyaan ke teman-temannya bahwa saya besok mau turun ke kawah, siapa yang mau ikut? Si inisial A hanya bilang seperti itu, dan akhirnya mereka 6 orang lainnya ya, selain Masmul, ya mau, bilangnya mau gitu kan. Masmul saat itu sontak, jangan, nggak boleh ke kawah. Tapi mereka tuh 7 orang tetap ngotot gitu bahwa nggak apa-apa mas, kita tetap mau ke kawah. Loh, saranku jangan. Kalau memang mau tetap ke kawah, ya lihat cuaca besok. Artinya kalau memang anginnya besar, kabut segala macem, ya nggak usah diterusin ke bawah, ke kawah. Poinnya kayak gitu, Masmul gitu. Tapi yang jelas saya tidak mengizinkan. Kalaupun terjadi apa-apa nanti, saya tidak mau tanggung jawab. Karena apa? Karena saat ini saya yang nganter kalian di sini. Ya hanya mengantar, artinya tidak punya tanggung jawab yang lebih segala macem. Hanya nganterin, hanya nemenin sampai ke puncak Dempo. Dan tidak ada pembicaraan bahwa mereka ingin ke kawah sebelumnya. Jadi obrolan mereka hanya mengantar sampai puncak, terus turun lagi besoknya. Hasil besoknya, pagi-pagi sekali mereka bergegas jalan. 7 orang itu meninggalkan Masmul. Artinya Masmul stay di tenda dan 7 orang menuju ke kawah. Perjalanan ke kawah menurut Masmul itu perjalanannya untuk turun sampai dengan kawah itu sekitar 2 jam, kembalinya dari kawah sampai ke campnya lagi sekitar 4 jam perjalanan. Tapi kurang lebih baru setengah jam atau 1 jam perjalanan, ada yang kembali 2 orang. Ada yang kembali 2 orang, itu dengan kondisi yang penuh darah. Artinya badan mereka banyak darah segala macam gitu. Baju-baju mereka banyak darah segala macam. Mereka nggak tolong, Bang Mul gitu. Bang Mul bingung kan, loh kenapa kalian kok balik terus, kenapa baju kalian kok darah semua gitu. Dede Mas Mul gitu. Lu Dede kenapa? Tanya gitu kan. Dede jatuh, Dede meninggal. Innalillahi. Dia langsung bilang, menyampaikan ke Mas Mul tadi bahwa rekannya yang namanya Dede itu meninggal. Meninggal di mana? Ada di bibir jurang menuju ke kawah gitu. Akhirnya bergegaslah Mas Mul itu menuju ke area yang disampaikan oleh temannya si Dede tadi, 2 orang tadi. Akhirnya menuju ke kawah situ, ke bibir kawah, dan Mas Mul memastikan, loh kalian lewat mana? Lewat situ mas, kanan jalan. Oh kalian salah jalan, harusnya ini jalurnya ke kiri bukan ke kanan, kenapa kalian ke kanan gitu kan. Ya pokoknya intinya mereka memasuki area atau jalur yang salah menurut Mas Mul ya, untuk menuju ke kawah gitu kan. Ya sudah, tanpa ada cari kesalahan lagi, Mas Mul coba untuk mencari atau mencapai jasad dari si Dede. Tapi ternyata pada saat pengen menuju ke jasadnya itu kabutnya tuh sangat tebal dan ini sangat kencang. Jadi seolah-olah kabut tuh kayak ngedorong Mas Mulnya itu gitu kan. Mas Mulnya nggak berani turun karena terjal banget dan banyak batu-batu tajam kayak gitu. Akhirnya Mas Mul milih untuk tidak turun karena dia tidak punya peralatan yang mumpuni untuk bisa turun ke lokasi tempat si Dede jatuh gitu. Akhirnya dia mutusin naik lagi, terus ditanya, kamu kenapa? Kok bisa lewat situ? Iya mas, kita nggak ngeh, taunya lewat jalur situ. Nah akhirnya si Dede terpleset, terus jatuh guling-guling kayak gitu. Terus kita coba pelan-pelan ke bawah mas. Ternyata pas kita lihat, dia sudah tidak bernyawa lagi, mukanya sudah hancur, banyak darahnya, tangannya patah, dan kakinya patah. Dan kita nggak bisa bawa Dede naik ke atas, makanya kita ngomong ke Mas Mul gitu ya. Akhirnya mereka kembali ke tenda, mereka berembuk bagaimana baiknya. Dan akhirnya Mas Mul memutuskan 1 orang untuk turun ke bawah cari bantuan. Artinya dari 7 orang yang ada di sana, 1 orang turun dan 6 orang standby di tenda. Mas Mul memutuskan itu. Jadi 1 orang turun, yang 6 orang standby di tenda gitu kan. Turunlah gitu. Nah,
Saat malam tuh mereka udah mulai ketakutan kan, kepikiran bagaimana ini nasibnya, gimana sih cara ngomong sama orang tuanya Dede sampai kayak begini, hal kayak gitu yang mereka risaukan saat itu gitu, saat malam itu. Ya sudah, sampai dengan kondisi malam yang makin mencekam dan rasa ketakutan yang sangat amat mendalam buat mereka bahwa teman mereka saat itu meninggal dan masih ada di tepian jurang. Pada saat itu ada suara kayak orang jalan menghampiri tenda dan kayak orang nangis gitu. Jadi kayak orang nangis, terus ya Mas Mul coba keluar. Begitu Mas Mul coba keluar, Mas Mul kaget langsung bingung karena apa yang dia lihat itu sesuai dengan deskripsi dari teman-temannya si Dede, bahwa si Dede itu kondisinya turun itu menggunakan celana pramuka, saat itu menggunakan pakaian pramuka ya, pakaian seragam pramuka. Tapi yang Mas Mul lihat hanya menggunakan celana SMP pramuka, tapi dia tidak menggunakan pakaian atas atau bajunya, mukanya berlumuran darah gitu. Dan dia hanya minta tolong, bahwa tolong ambil saya, tolong selamatkan saya, hanya menyampaikan itu ke Mas Mul. Si Dede dalam tanda kutip, yang mungkin bukan Dede sebenarnya, entah itu apa. Akhirnya Mas Mul bilang, "Dek, siapapun kamu, entah itu kodam, entah itu roh, entah itu apapun kamu yang muncul di sini, tolong jangan muncul lagi. Ini membuat takut teman-teman yang di dalam." Artinya yang di dalam itu udah mereka merasa bersalah, merasa sedih, merasa apapun yang mereka rasakan sekarang itu semakin kacau pada saat kamu muncul. Artinya Mas Mul itu memberanikan diri untuk bicara pada sesuatu yang muncul saat malam itu. Nggak cerita, setelah menyampaikan itu langsung menghilang. Akhirnya sampailah pagi hari. Begitu pagi hari, salah satu teman yang kemarin sore turun untuk mencari bantuan, sampai dengan beberapa bantuan dari tim SAR, entah itu relawan setempat segala macam. Menurut Mas Mul jumlahnya puluhan, dan ya pokoknya dari tepian atau bibir jurang menuju kawah itu mereka sisir semuanya untuk bisa mengambil jenazah dari Dede. Mereka coba cari gitu kan. Mereka terus mencari, tapi anehnya nggak ketemu. Padahal teman-temannya itu yang sudah melihat atau kemarin nutupin wajahnya si Dede yang penuh dengan darah itu ditutupin pakai sal oleh temennya, dan ditinggal temennya itu, temennya hafal betul bahwa disitulah tempatnya. Tapi begitu dicari sama tim SAR mau diambil, itu tidak ada. Jadi jasadnya nggak ada. Bingung akhirnya tim SAR, berusaha cari lagi, tapi ternyata semakin mendekati lokasi yang kemarin itu ada jasadnya si Dede di situ, bau bangkai sangat tercium di situ. Tapi jasad tidak ada. Akhirnya ditinggal lagi sampai dengan besoknya lagi, mereka bermalam lagi di situ, satu malam lagi. Besoknya pagi mereka mencari lagi. Akhirnya mereka mencari dari sisi yang berbeda. Mungkin saja Dede ini bisa jatuh tergelincir, akhirnya berpindah area atau berpindah lokasi tempat dia jatuh atau tempat dia berhenti terakhir secara jasadnya gitu kan. Tapi tetap lagi-lagi dicari, mereka nggak menemukan jasad si Dede, tapi bau bangkai terus-terusan tercium oleh mereka. Sampai pada saat mendekati makan siang, waktunya istirahat, tim SAR dan lainnya kembali ke base camp atau tempat flying camp tersebut untuk break makan siang. Pada saat mau makan siang ada satu hal yang kejadian yang sangat janggal. Jadi di tenda itu kayak ada sebuah pergerakan. Jadi kan ada beberapa tenda yang dibuat memang sengaja, tenda komando. Beberapa tenda dibuat untuk teman-teman rescue atau teman-teman dari tim SAR, siapapun itu yang mencari Dede itu untuk istirahat. Tapi kan tenda itu harus semuanya kosong, semua orang di luar. Tapi kayak ada pergerakan di dalam tenda itu, ya sesuatu yang besar gitu. Akhirnya ada yang datang, salah satu dari orang dari SAR itu coba melihat ke dalam tenda bahwa
Astagfirullahaladzim, mereka kaget. Di dalam tenda itu ada sosok harimau. Apa ya, saya bilangnya ya, ada seekor harimau tapi sangat besar. Ya masuk akal nggak masuk akal ya, mungkin dibilang harimau sudah punah, tapi di situ ada gitu, besar. Menurut Mas Mul itu besar banget, harimaunya besar seperti anak sapi gitu. Tapi begitu mau dia ambil parang itu, jadi kayak ada salah satu ustadz di situ, ada salah satu Pak Ustadz bilang, jangan, biar saya coba komunikasi sama binatang tersebut. Sudah, jadi salah satu tim yang melihat harimau itu pertama kali, yang pengen coba mengusir, mundur, dan Pak Ustadz maju menghampiri tenda tersebut yang di dalamnya ada harimaunya. Ternyata harimau tersebut bisa berkomunikasi dengan beliau, dengan Pak Ustadz. Ada pesan yang disampaikan dari harimau tersebut secara batin kepada Pak Ustadz bahwa intinya adalah mereka yang di sana yang tak kasat mata tidak suka siapapun yang ada di gunung tersebut yang sedang mencari dede. Mereka mau kegiatan itu bubar dan selesai. Jadi harimau itu berpesan bahwa bubar kalian, pergi semua kalian dari sini. Kalian tidak usah mencari jasad anak itu lagi. Anak itu sudah diambil Raja Nyawa. Artinya secara ruhnya dia sudah diambil oleh Raja Nyawa, dan secara jasad sudah dimakan oleh harimau yang juga bukan harimau yang sesungguhnya. Hasil komunikasi Pak Ustadz dengan makhluk tersebut, nah makhluk tersebut menyampaikan bahwa kalian pergilah, tidak ada gunanya kalian mencari dia di sini karena ruhnya sudah diambil oleh Raja Nyawa untuk dijadikan budak, dan jasadnya sudah dimakan oleh binatang yang tak kasat mata. Poinnya itu. Akhirnya Pak Ustadz menilai bahwa apa yang dilakukan saat ini percuma. Mereka memutuskan kembali turun. Kembali turun dari pihak anak-anak yang kemarin temannya Dede yang ikut naik gunung, didampingi oleh beberapa bapak Ustadz atau dari beberapa tim SAR, menyampaikan kondisi terakhir pencarian bahwa tidak ditemukan jasadnya segala macam. Dan orang tuanya Dede alhamdulillah maksudnya legowo ya sudah, mau diapain lagi kalau memang itu sudah suratan dan sudah takdir, ya sudah, saya mengikhlaskan anak saya. Tapi juga saya tidak bisa menguburkan anak saya, bagaimana menguburkan, jasad saja tidak ketemu. Jadi akhirnya apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Orang tuanya berniat untuk membacakan tahlil. Sudah jalan hari ketiga setelah selesai tahlilan, Mas Mul ini main ke tempatnya Egi. Egi ini adalah salah satu pendaki yang kemarin ikut juga di pendakian Demponya itu. Jadi Egi ini punya, kalau Mas Mul sampaikan, Egi ini punya indera keenam. Artinya dia bisa berkomunikasi atau kadang-kadang bisa berbicara dengan khodam yang lain, atau dia kadang bisa mediasi atau segala macam gitu, menurut Mas Mul bilang. Jadi pada saat selesai tahlilan, terus si Mas Mul main ke tempatnya Edi, tiba-tiba kayak ruhnya lah ya, ruh atau apapun itu yang mengaku dirinya adalah Dede masuk ke dalam jasadnya Edi. Masuk ke dalam jasadnya Edi, dan dia berbicara bahwa tolong antarkan saya ke rumah, tolong antarkan saya ke rumah, tolong antarkan saya ke rumah. Berucap terus-terusan. Mas Mul bingung bahwa, loh, ke rumah siapa? Tolong antarkan saya ke rumah, saya pengen ketemu orang tua saya. Ya Mas Mul bilang lagi, ini rumahmu, di depan orang tuamu, kamu ketemulah. Terus Edi bilang, saya Dede. Ya Mas Mul langsung kaget ya, langsung berpikir, wah ini si Dede masuk ke dalam badannya Egi nih gitu. Langsung Mas Mul bawa si Egi itu, sorry, maksud saya bukan Egi tapi Edi. Sorry, maksud gue bukan Egi tapi Edi, jadi E-D-I. Jadi si Edi ini kayak kesurupan rohnya si
Dede. Jadi terus dia menyampaikan apa yang Dede mau di situ. Akhirnya Mas Mul ini mengantarkan si Edi ini untuk menuju ke rumahnya Dede. Begitu sampai rumahnya Dede, ya orang tuanya bingung, loh kenapa Mul gitu kan. Jadi Mas Mul begitu sampai rumahnya Dede, ia langsung bilang ke orang tuanya, Bu, saya mau nganter anak ibu. Maksud kamu apa? Ditanya sama orang tuanya Dede. Ini Bu, saya bawa Dede pulang. Loh ini Edi. Terus langsung si Edinya itu yang tadi sedang kesurupan Dede langsung berucap atau langsung bicara, tapi dengan suaranya Dede. Si Edi atau Dede ini langsung bilang, Bu ini aku, ini Dede. Wah ibunya langsung nangis gitu kan, langsung nangis. Terus ya bingung kan mau meluk kayak gimana, itu bukan anaknya segala macem. Tapi akhirnya Dede cuman kesini mau bilang sesuatu. Tolong makamkan Dede dengan layak, tolong selamatkan Dede. Dede tidak betah di sana. Ya. Bagaimana cara ibu menyelamatkan kamu? Jasad kamu pun tidak diketemukan. Ibu tidak bisa memakamkan kamu. Si Edi hanya bilang, atau si Dede itu hanya bilang, tolong saja makamkan kedebung pisang yang dipakaikan pakaian saya dan tolong dimakamkan. Dede hanya berucap itu. Dan ya ibunya mau tidak mau, artinya percaya atau tidak percaya, betul atau tidak betul, apa yang akan dilakukan itu benar atau tidak gitu, menyalahi aturan agama atau tidak melakukan hal seperti itu. Ya tapi ibunya mempercayai, mungkin ya saat itu mempercayai bahwa itu Dede atau anaknya yang bicara, dia pengen dimakamkan seperti itu. Ya akhirnya ibunya melakukan apa yang dimau oleh Dede saat itu. Ada satu hal lagi yang Dede minta selain dimakamkan secara seremonial mungkin ya. Dede menyampaikan keinginan dia semasa hidupnya sebelum meninggal di Gunung Dempo. Dede bilang Dede pengen pesantren. Sebetulnya ada kelanjutan cerita untuk sampai ke pesantrennya. Saya kasih kisi-kisi sedikit. Ceritanya Dede itu dibantu lagi sama ada salah satu paranormal atau ustadz atau kiai siapapun itu yang pintar berkomunikasi, dan akhirnya beliau itu menyelamatkan ruhnya Dede yang sedang terbelenggu oleh Raja Nyawa di Gunung Dempo. Ruhnya itu diselamatkan dan akhirnya orang tuanya bisa tenang dan Dede pun bisa tenang. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan gimana prosesi penyelamatan ruhnya itu seperti apa, atau pelepasan apa sih istilahnya apa ya, terbelenggu, mungkin ruhnya atau apanya terbelenggu oleh siluman atau apapun itu gitu kan. Tapi gue nggak bisa jelasin karena satu hal, Mas Mul sebagai narasumber tadi juga memang menyampaikan, tapi menurut gue belum jelas banget, jadi gue takut menyampaikan sesuatu yang salah nantinya. Jadi poin ceritanya adalah garis akhirnya adalah si Dede selain minta dimakamkan secara prosesi tadi yang kedebung pisang dipakaikan baju, dia juga minta tolong dibebaskan dari belenggu ruh jahat Raja Nyawa di Gunung Dempo. Dan akhirnya orang tuanya itu minta bantuan salah satu orang pintar, entah itu kiai entah itu apa, untuk bisa melepaskan belenggu ruhnya si Dede yang dibelenggu oleh Raja Nyawa di Gunung Dempo. Dan alhamdulillah si Dede sudah terlepas dari sana dan Dede sudah bisa meninggal dengan tenang. Kurang lebih begitu ceritanya. Jadi mohon maaf gue udah lama nggak bercerita. Kali ini mungkin ceritanya agak belepotan, tapi mudah-mudahan bisa diambil makna dari cerita ini. Poinnya adalah apapun yang direncanakan dari awal itu rencanakan dari awal dan jalankanlah sesuai dengan rencana.
Dan jika ada informasi atau ada ipat-ipat, ada nasihat dari orang yang lebih tua atau orang yang lebih berpengalaman bahwa tolong jangan lakukan itu, jangan jalankan itu, jangan begitu, sebaiknya jangan. Kita kadang tahu bahwa diri kita mampu, diri kita bisa, bahkan kita berusaha untuk men-challenge atau memberikan tantangan ke diri kita sendiri bahwa hanya begitu kok, kita pasti bisa. Tapi lagi-lagi gunung bukan tempat untuk untuk coba-coba ya. Jika kalian tidak mengerti apa-apa, baiknya dengarkan orang yang lebih paham atau orang yang lebih mengerti lebih dahulu. Agar apa? Agar kita bisa meminimalisir resiko. Oke teman-teman, mudah-mudahan apapun cerita yang gue sampaikan kali ini ada manfaatnya walaupun sedikit. Dan jika teman-teman kurang berkenan dengan cerita gue saat ini atau ada masukan lain, please silakan tolong komentar lagi di bawah, karena gue udah lama banget nggak ngonten atau nggak menyampaikan narasi cerita. Gue insya Allah coba lagi, starting lagi dan mulai aktif lagi untuk YouTube dan menyampaikan cerita-cerita horor atau cerita apapun dari teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang pengen juga ceritanya disampaikan di Samawa Adventure, jangan sungkan-sungkan untuk kirimkan email ceritanya atau DM dulu ke @samawaadventure, atau dengan cara apapun, komen di YouTube juga boleh. Nanti ada tim dari Samawa Adventure yang coba akan menghubungi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian cerita dari gue pribadi, karena salah datangnya 100% dari gue, yang benar hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.